live streaming YouTube 24 jam, UFA Live 24. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi ala ihsani wa syukru lahu ala taufiqihi wa amtinani wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu ta'ziman li sya'ni wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu adda ila ridwani. Allahumma salli alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa ikhwani. Hadirin hadirat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, tadi kita sudah dengarkan ujangan sedikit dari Ustaz Dr. Arif yang sangat bermanfaat. Maka tugas saya pada kesempatan ini hanya melanjutkan apa yang sudah beliau buka ya, tentang bagaimana teladan Islam, teladan Nabi SAW dalam mendidik anak-anak. Tentunya kita tahu bahwasanya anak yang soleh impian semua orang, jangankan kita. Anak-anak soleh adalah impian para nabi. Impian para nabi. Tadi sudah disebutkan doa-doa para anbiya. Rabbi habli minas salihin ya. Rabbi habli min ladunka dzurriyyatan thayyibah. Ya Allah, anugerahkan kepadaku keturunan yang baik, anak yang soleh. Itu impian para nabi ya. Karena kalau kita punya anak soleh ya, maka kita sangat diuntungkan di dunia maupun di akhirat. Di dunia kalau kita punya anak soleh, seakan-akan surga yang disegerakan. Betapa bahagianya kita lihat anak kita tidak disuruh baca Quran sendiri. Betapa bahagianya kita punya anak, kita suruh enggak pernah melawan, selalu iya bi, ya umi, subhanallah. Itu surga yang disegerakan. Al-malu wal banuna zinatul hayatid dunya. Sungguhnya harta dan anak-anak adalah perhiasan dunia. Makanya Allah menamakan anak-anak dengan thamratul fuad. Ketika ada malaikat mencabut nyawa anak dari seorang hamba Allah, Allah bertanya kepada para malaikat, qabattum thamratul fuadihi, apakah kalian telah mencabut nyawa buah hati hambaku? Subhanallah, menamakan anak dengan thamratul fuad, buah hati, karena betapa cinta seorang kepada anaknya. Ini kebahagiaan pertama kalau kita punya anak soleh, seakan-akan seperti surga disegerakan. Kemudian terkait dengan akhirat ya, maka sangat banyak ya. Sungguhnya anak soleh, kalau kita punya peran dalam mendidiknya, tidak harus mendidik semuanya, tapi kita yang masukkan ke pondok, kita yang panggil guru, kita yang beri wejangan, kita arahkan kepada kebaikan. Maka kemudian jika dia soleh, seluruh amal soleh dia kalau dia kerjakan lari juga kepada kita. Karena Rasulullah SAW bersabda, man dala ala khairin falahu mithlu ajri fa'ilihi. Siapa yang menunjukkan kepada kebaikan, bagi dia pahala seperti orang yang mengamalkannya. Oleh karenanya anak soleh kalau kita yang didik, kita yang arahkan, kita yang masukkan pondok, kita larang dia dari hal-hal yang buruk, maka jika dia beramal soleh seumur hidupnya, maka kita juga dapat pahala. Ini aset yang luar biasa. Bayangkan kita sudah meninggal dunia, ternyata anak kita masih hidup 50 tahun lagi setelah kita. Selama 50 tahun tersebut dia beramal soleh, amal solehnya mengalir kepada kita. Bayangkan kalau kita punya anak 5 orang soleh semua, dan semuanya hidup 50 tahun setelah kita wafat. Ternyata kalau kita wafat kita masih punya umur tambahan 250 tahun. Dari mana? Dari anak-anak soleh tersebut. Anak soleh tersebut. Maka mendidik anak-anak butuh perjuangan. Dan memang sangat sulit, terutama di zaman sekarang ini, zaman medsos, zaman fitnah, zaman film Korea, sangat sulit. Tetapi ini jihad. Ya. Kalau seorang berhasil maka dia sangat beruntung. Dia sangat beruntung. Kemudian di antara manfaat bagi kita di akhirat, bahwasanya kalau anak soleh dia akan mendoakan kita. Sebagaimana sabda Nabi SAW, idza matal insan inqata'a amalu illa min thalath. Jika seorang meninggal dunia terputus amalannya kecuali dari 3, di antaranya waladun salihun yad'u lahu, anak soleh yang mendoakannya. Percuma kita punya anak, dia sukses dalam dunia, mungkin dia doktor, profesor, tapi ternyata dia tidak soleh. Mana sempat dia doain kita? Doain dirinya saja dia tidak sempat. Apalagi doain apa? Kita, orang tuanya. Tapi taruhlah kita punya anak, ternyata dia secara IQ rendah. Secara dunia tidak sukses. Mungkin orang miskin. Tapi dia soleh, sholat 5 waktu, selalu doain orang tua. Itu yang bermanfaat bagi kita kalau kita sudah meninggal dunia. Ya. Oleh karenanya anak soleh ini luar biasa, yang selalu mendoakan orang tuanya ketika orang tua sudah meninggal dunia. Makanya di akhirat kelak seorang bisa derajatnya ditinggikan gara-gara doa anak yang soleh. Ya.
Disebutkan dalam hadis, inna rajulan la turfa'u darajatuhu fil jannah. Ada seorang dinaikkan derajatnya di surga. Maka dia berkata, anna li hadza, kok bisa kedudukanku tinggi? Dia tahu amalan dia tidak seharusnya membuat dia mencapai derajat yang tinggi. Dia mengatakan, anna li hadza, kok bisa saya dapat derajat tinggi? Maka dikatakan kepadanya, bistighfari waladika laka, karena anakmu sering mohon ampunan buatmu. Subhanallah, anakmu sering mohon buat ampunan buatmu. Maka saya ingatkan kepada ibu-ibu, jangan lupa suruh anak-anak diajarin bagaimana berdoa untuk kedua orang tua. Rabbi gufirli wali walidayya warhamhuma kama rabbayani saghira. Tanya, sudah doain abi dan umi belum? Tadi salat doain abi dan umi belum? Ya, tanya agar mereka terbiasa, Dan di antara keuntungan akhirat dengan anak yang saleh, sebagaimana tafsir sebagian ulama, kalau ternyata anak kita derajatnya lebih tinggi daripada kita di akhirat, misalnya di surga, maka bisa jadi Allah beri syafaat agar kita bisa selevel dengan dia, orang tua dan anak. Di antaranya mereka berdalil dengan firman Allah Subhanahu wa taala, "Walladzina amanu wattaba'atum dzurriyyatuhum biimanin alhaqna bihim dzurriyyatahum wama alatnahum min amalihim min syai' kullu imri'in bima kasaba rahin." Dalam surat At-Tur. Kata Allah, dan orang-orang yang beriman. Kemudian diikuti oleh dzurriyyah, ya. Alhaqna bihim dzurriyyatahum. Orang tua beriman, keturunan beriman. Alhaqna bihim dzurriyyatahum, maka kami akan susulkan anak-anak kepada orang tua mereka. Banyak ahli tafsir mengatakan dzurriyyah maknanya adalah anak-anak. Tapi sebagian ulama berpendapat dzurriyyah juga maknanya adalah orang tua. Alhaqna bihim dzurriyyatahum maksudnya orang tua disusulkan kepada anak-anak. Karena di antara makna dzurriyyah terkadang maknanya orang tua seperti firman Allah Subhanahu wa taala, wa ayatul lahum anna hamalna dzurriyyatahum fil fulkil mashhun. Di antara tanda-tanda kebesaran Allah kepada mereka yaitu Allah mengangkut zuriyah mereka, orang tua mereka, maksudnya Nabi Nuh alaihissalam. Di sini Allah mengatakan Nabi dengan zuriyah. Zuriyah berarti kadang-kadang maknanya adalah orang tua. Fil fulkil mashhun, di kapal yang berisi. Jadi intinya saya ingin menyampaikan bahwasanya kalau di akhirat ternyata anak-anak kita saleh atau seorang anaknya saleh dan derajatnya tinggi sementara dia mungkin surganya lebih rendah, maka dengan izin Allah Subhanahu wa taala alhaqna bihim dzurriyyatahum, Allah bisa menyusulkan dia sama dengan anak-anaknya. Wa ma alatnahum min amalihim min syai', dan kami tidak mengurangi pahala anaknya. Jadi misalnya taruhlah anaknya di level 10, orang tuanya level 3, maka orang tuanya akan disusulkan kepada level 10, bukan anaknya turun ke level 7, orang tuanya naik level 7, enggak. Wa ma alatnahum min amalihim min syai', kami tidak kurangi level yang tinggi, enggak. Dan ini adalah manfaat yang besar hasil perjuangan kedua orang tua jika memiliki anak-anak yang soleh dan solehah. Ini sebagai mukaddimah yang saya sampaikan kepada ikhwan dan akhwat, kita sebagai orang tua, bagaimana besar kasih sayang kita kepada anak-anak, bahkan kita rela mengeluarkan berapa saja untuk anak-anak kita. Maka perlu keseriusan untuk mendidik anak-anak kita agar menjadi anak-anak yang soleh dan solehah. Nah, bagaimana cara kaifas sabil ila dzalik? Bagaimana cara agar kita bisa mendidik anak-anak yang soleh dan solehah? Tentu banyak metode, cuma saya akan menyampaikan secara ringkas. Di antaranya saya lihat dua metode yang sangat penting. Ya. Tentu yang pertama doa. Doa itu sudah jelas. Harus sisihkan waktu untuk berdoa kepada Allah. Nabi-nabi saja berdoa, apalagi kita. Dan Allah menyebutkan di antara ciri penghuni surga, yaitu ibadur rahman wa ibadur rahmanil ladzina yamshuna 'alal ardi hauna. Yang Allah sebutkan di akhir ayat, ulaika yujzaunal ghurfata bima sabaru. Para penghuni surga di antara ciri-ciri mereka, kata Allah, walladzina yaquluna rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Dan orang-orang yang berdoa kepada Rabbnya, ya Rabb kami, hab lana min azwajina wa dhurriyyatina, anugerahkanlah bagi kami istri-istri kami dan anak-anak kami menjadi penyujuk pandangan mata kami, yaitu jadikanlah istri-istri kami istri salehah dan jadikanlah anak-anak kami anak-anak yang saleh dan salehah. Maka kalau ingin menjadi penghuni surga, harus sisihkan waktu untuk mendoakan anak-anak. Bangun malam, doain anak-anak. Jangan bangun malam cuma doa, ya Allah lunasi hutangku, lunasi hutangku. Doa agar anak-anak menjadi anak-anak yang soleh dan solehah. Mereka begitu butuh untuk didoakan. Apalagi di antara doa yang dikabulkan, kata Nabi SAW, doaul walid li waladihi. Doa orang tua terhadap anaknya. Ini tentu yang pertama dan paling utama, agar anak kita menjadi soleh
adalah berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Bahkan di antara doa yang penting disebut oleh para ulama adalah doa ketika berhubungan. Ketika berhubungan jangan lupa baca doa menggauli istri. Siapa yang baca doa tersebut, maka kata Nabi sallallahu alaihi wasallam bahwa syaitan lan yadhurrahu, syaitan tidak akan beri mudarat kepadanya. Apa maksudnya? Kata sebagian syurahul hadis, maksudnya kalau kita berhubungan kemudian kita berdoa, kalau Allah takdirkan keluar anak, anak itu tidak akan diberi mudarat oleh syaitan. Maksudnya apa? Dia kesimpulannya akan menjadi anak soleh. Mungkin dia sempat nakal, mungkin dia sempat bejat, tapi dia kesimpulannya akan menjadi anak soleh. Ya, bukan berarti dia soleh terus, maksum, tidak punya salah, enggak. Tapi anak ini pasti akan menjadi anak soleh. Karena keberkahan doa ketika seorang suami menggauli istrinya. Taib. Sebab berikutnya, agar kita bisa memiliki anak soleh, ini juga sebab yang sangat urgen. Kita orang tua perbaiki diri semaksimal mungkin yang kita bisa. Perbaiki diri kita, bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala agar kita ya dengan kesolehan orang tua Allah akan menjaga anak-anak. Dengan kesolehan orang tua Allah akan menjaga anak-anak. Di antara dalil yang paling menunjukkan akan hal ini adalah kisah pertemuan Nabi Musa dan Nabi Khadir ketika mereka berdua datang ke sebuah negeri, ya. Fantalaqa hatta idza ataya ahla qaryatin istata'ama ahlaha fa abau ay yudayyifuhuma fawajada fiha jidaran yuridu an yanqadha fa aqamah. Ketika mereka berdua datang ke suatu kampung, mereka berdua dalam kondisi lapar, Musa dan Harun. Kemudian mereka minta untuk dijamu. Disebutkan oleh sebagian tafsir mereka datang rumah satu demi satu. Ternyata kampung itu semuanya bejat, tidak ada yang mau menjamu Nabi Musa dan tidak ada yang mau menjamu Nabi Khadir. Akhirnya mereka harus keluar dari negeri tersebut karena tidak ada yang mau menjamu mereka padahal mereka tamu. Fawajada fiha jidaran yuridu an yanqadha fa aqamah. Tiba-tiba mereka melihat ada dinding yang mau jatuh. Lantas diluruskan oleh Nabi Khadir. Nabi Musa bertanya, "Qala law syi'ta lattakhadhta 'alaihi ajra." Kenapa kalau kau mampu, kalau kau mau kau bisa ambil upah untuk memperbaiki tembok yang miring tersebut. Akhirnya Nabi Khadir menjelaskan kenapa dia meluruskan tembok yang miring yang mau roboh tersebut. Ammal jidaru fakana li ghulamaini yatimaini fil madinati wa kana tahtahu kanzul lahumā wa kana abuhuma shalihan fa arada rabbuka ay yablugha ashuddahuma wa yastakhrija kanzahuma rahmatan min rabbik wa ma fa'altu an amri. Kata Nabi Khadir, adapun dinding yang tadi mau jatuh, ya, ternyata di bawah dinding tersebut ada harta. Harta tersebut milik dua orang anak yatim yang sudah tidak punya ayah. Dua anak yatim. Seandainya dinding tersebut runtuh, maka akan terlihat harta tersebut dan akan diambil oleh orang-orang yang bejat yang ada di kampung tersebut. Maka Allah ingin menyelamatkan harta ini untuk kedua anak yatim tersebut. Sampai-sampai Allah mengirim Nabi Khadir dan Nabi Musa ke situ. Allah atur sampai mereka ke situ dan Nabi Khadir yang meluruskan tembok tadi sehingga hartanya tetap terjaga. Supaya apa? Supaya anak ini nanti kalau besar mereka yang mengambil harta tersebut. Subhanallah, Allah jaga kedua anak yatim ini. Kenapa? Kata Nabi Khadir, wa kana abuhuma salihah. Karena ayah dari kedua anak ini adalah ayah yang saleh. Disebutkan oleh sebagian ahli tafsir, hadzal ab, ayah ini yang dimaksud adalah ajaddus sabi', yaitu kakek yang ketujuh. Jadi ada orang soleh dulu di zamannya, sampai dijaga keturunannya, di antara keturunannya dua anak yatim ini. Saya bilang kita di zaman sekarang, kalau mau jaga anak-anak kita nggak mampu. Anak-anak dengan pertemanannya, dengan komunitasnya, dengan gadgetnya, dengan tontonannya. Siapa yang bisa mengontrol mereka 24 jam? Nggak bisa. Nggak bisa, mereka lebih lihai, mereka lebih pandai, mereka lebih, kalau mau nakal gampang sekali zaman sekarang. Tapi kita tidak bisa menjaga mereka kecuali bertawakal kepada Allah. Di antara usaha kita agar mereka terjaga, kita bertakwa kepada Allah semaksimal mungkin yang kita bisa. Lihatlah bagaimana Nabi Khadir diutus oleh Allah untuk ke negeri kampung tersebut. Kenapa? Ada anak yatim yang mau dia tolong. Siapa yang kirim? Allah Subhanahu wa taala. Yang kirim Allah Subhanahu wa taala. Kenapa? Karena ayah kedua anak ini adalah ayah yang saleh. Maka ini perhatian bagi ibu-ibu, jadilah istri-istri yang soleha. Karena pengaruh kesolehan orang tua itu sangat besar terhadap anak-anak. Sangat besar terhadap anak-anak. Ada kawan
Dia cerita punya di Arab Saudi, anaknya 13, anaknya 13. Subhanallah banyak 13. Kalau ke masjid yang saf pertama anak-anaknya tersebut laki-laki semua 13 orang. Belum perempuannya, 13 orang, anaknya banyak. Saking banyak anaknya sampai kadang dia lupa. Dia bilang, "Kamu ibunya yang mana ya?" Saking apa banyak anaknya. Tapi kenapa bisa anak-anaknya soleh? Dia tidak begitu, maksudnya bukan berarti orang yang soleh-soleh banget ya. Dia tidak bisa ngatur sedemikian dengan berbagai macam metode. Tapi dia bersandar kepada Allah Subhanahu wa taala. Ketika ayahnya soleh, Allah mudahkan anak-anaknya untuk apa? Soleh dan soleha. Ini yang terkadang kita hanya menyandarkan sebab-sebab secara material, kita lupa bahwasanya kesolehan orang tua punya pengaruh terhadap anak-anak. Maka bertakwalah kepada Allah. Kalau kita mau maksiat, jangan egois. Jangan egois. Mau nonton film Korea, jangan egois. Khawatir anak-anak terpengaruh. Paham? Bapak pengen nonton mungkin yang enggak benar, jangan egois. Hanya menyenangkan hawa nafsu. Lihat terpengaruh sama anak-anak. Terpengaruh sama anak-anak. Saya tahu ada seseorang, anaknya nakal. Karena dia juga bermaksiat. Ketika dia merubah diri, anaknya juga baik. Ketika dia berusaha merubah diri kepada Allah, anaknya menjadi baik. Maka kalau kita mau maksiat, ingat-ingat. Pintu maksiat depan kita sangat banyak ya. Ibu-ibu maksiatnya apa? Nonton film Korea. Apalagi? Apalagi ibu? Banyaklah nonton film India. Apalagi? Berita-berita artis. Sampai ibu-ibu ada berita artis, suaminya artis tersebut meninggal, ibu-ibu ikut nangis. Suami orang meninggal, ibu ikut nangis, suami sendiri diomelin. Gimana? Ini gimana murid anak-anak apa? Soleh dan soleh. Dan secara logika, kalau orang tua soleh dan ayah ibu soleh, maka anak-anak mudah untuk soleh dan soleh. Kenapa? Karena mereka melihat contoh nyata. Mereka melihat contoh nyata. Mereka melihat contoh nyata. Dan benar tadi hadis yang sudah disebut oleh Ustaz Arif. Rasulullah SAW bersabda, "Kullu maulidin yulal fitrah." Setiap anak dilahirkan dalam fitrah, yaitu dalam potensi untuk berbuat baik. Fitrah maksudnya potensi untuk berbuat baik. Potensi untuk Islam, potensi bertauhid, potensi untuk berbuat kebaikan. Terus apa yang mempengaruhinya? Fa'abawahu, kedua orang tuanya. Yuhawidanihi, menjadikan dia Yahudi. Au yumajjisanihi, atau menjadikan dia Majusi, au yunassiranihi, atau menjadikan Nasrani. Benar, anak itu terpengaruh dengan lingkungan, banyak lingkungan. Ada lingkungan sekolah, ada lingkungan kawan-kawan, ada lingkungan keluarga. Tapi pengaruh yang paling maksimal lingkungan keluarga, ayah ibunya. Ini yang paling besar. Seandainya di keluarga kokoh, meskipun di luar sana rusak akan bisa terjaga. Kenapa? Dia tumbuh dalam rumah tangga keluarga yang solid dalam agamanya. Saya tidak mengingkari bahwasanya anak-anak dipengaruhi dengan banyak bi'ah, dengan banyak lingkungan. Lingkungan keluarga mempengaruhi, lingkungan kerabat besarnya juga mempengaruhi, lingkungan di kompleks juga pengaruh, lingkungan sekolah juga pengaruh, lingkungan dunia maya juga berpengaruh. Tapi yang paling berpengaruh sebagaimana kata Nabi SAW adalah lingkungan kedua orang tuanya. Makanya ketika Maryam dituduh berzina, karena dia bawa anak Nabi Isa alaihissalam tanpa suami. Apa kata orang-orang Bani Israel ketika itu? Ya ukhta Haruna, ma kana abuki imra'a sau'in, wa ma kanat ummuki baghiyah. Kata mereka, wahai Maryam, kenapa kau bisa berzina sementara bapakmu bukan orang buruk, bapakmu orang soleh. Imran adalah dulu rahib yang terkenal. Dan ibumu Hannah juga bukan orang buruk, orang wanita soleh. Kok kamu bisa berzina? Lihat mereka heran. Kok bisa kedua orang tuanya soleh dan soleh, kok anaknya nakal? Mereka heran. Artinya apa? Mereka mengatakan seandainya kedua orang tuanya bejat, pantas anaknya apa? Bejat. Padahal Maryam tidak berzina. Kata pepatah Indonesia, buah jatuh tidak jauh dari mana? Dari batang pohonnya. Oleh karenanya ini sangat penting. Ya. Terkadang seorang wanita mengeluh anaknya enggak mau baca Quran, senangnya main HP. Diteliti ternyata sang wanita juga hobinya main apa? HP. Yang dilihat oleh putra-putrinya, uminya suka main HP. Bagaimana kemudian mereka bisa menjadi soleh dan soleha kalau melihat contoh kedua orang tuanya yang seperti itu. Dari sini perlu kita hidupkan nilai-nilai Islami dalam rumah kita. Maka di antara hikmahnya kenapa Rasulullah SAW menyuruh kita untuk salat sunnah di rumah bagi laki-laki. Agar di antaranya dilihat oleh anak-anak. Ada hikmahnya. Bayangkan seorang ayah
bangun jam 3 malam, setengah 4, kemudian dia sholat malam. Kemudian anaknya terjaga melihat bapaknya sholat. Kira-kira ada pengaruh atau tidak? Ada. Dia lihat bapaknya sholat apa? Malam. Bayangkan anaknya ketawa-ketiwi pulang ke rumah, tahu-tahu lihat ibunya lagi baca Al-Quran. Ya. Baca Al-Quran. Kira-kira punya pengaruh pada anak-anak? Pasti ada. Pasti ada. Bayangkan anak-anak pulang ke rumah, lihat ibunya ternyata melayani ayahnya dengan begitu hormat. Pengaruh pada anak? Pengaruh. 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 Ya. Saya ketemu ada seorang orang awam, kan baru ngaji. Subhanallah. Dia bilang sama saya, Ustaz, kami keturunan dari keluarga kami, tidak ada namanya suami dilayani oleh pembantu, enggak ada. Ibu saya mengajarkan demikian, saya pun demikian. Saya kalau urusan suami, saya tidak pernah suruh pembantu. Baju saya yang siapkan, makanan saya yang siapkan, minuman saya yang antar kepada suami saya. Karena itu yang saya lihat dari ibu saya, subhanallah. Dia langsung praktek nyata dari ibunya. Ibunya gitu dulu sama bapaknya, maka dia tiru. Mereka keluarga seperti itu, sehingga suaminya nyaman. Suami istrinya ngaji sama saya. Suaminya nyaman karena istrinya demikian rupa luar biasa. Ya. Coba kalau sebagian kita yang nyiapin suaminya pembantunya, yang siapkan bajunya apa? Pembantunya, yang siapkan makanannya pembantunya, yang bawa makanan ke depan dia pembantunya, yang suapin suaminya pembantunya. Jadi yang soleha siapa? Pembantunya yang soleha, bukan dia. Ini akan berdampak dilihat oleh anak-anak. Bagaimana kalau suaminya panggil sayang, terus istrinya bilang dalam. Iya abi, iya nurut, suara rendah. Kira-kira punya pengaruh? Pasti punya pengaruh untuk mendidik sang putri menjadi putri yang soleha. Tapi sebaliknya jika dia melihat ibunya berteriak-teriak, membentak-membentak, bahkan pukul ayahnya, bahkan menarik ya kerah baju ayahnya. Apa yang terjadi? Si putri kecil menganggap itu hal yang biasa. Saya pernah menghadapi kasus kenyataan. Wanita kurang ajar sama suaminya. Tanya-tanya, ternyata dulu umi saya juga begini, Ustaz. Dulu umi saya juga begini. Sama suami juga begitu. Begini. Jadi ibu-ibu akhirnya bukan mengajarkan amal jariah kepada anak-anak, malah mengajarkan dosa jariah. Putri-putri kita belajar jadi istri bejat karena kita yang bejat sama suami kita. Maka kesolehan suami dan istri ini sangat memiliki suami juga demikian tentunya. Ya. Punya peran besar dalam menjadikan kesuksesan anak-anak untuk menjadi anak-anak yang soleh dan solehah. Maka jangan disepelekan. Ya. Taib. Berikutnya, di antara hal yang membantu mendidik anak-anak adalah kedekatan yang luar biasa antara orang tua dengan anak-anak. Mau didik anak-anak, orang tua harus dekat. Jangan sampai ada jarak jauh antara kita dan anak-anak. Sehingga anak-anak tidak merasa kita mengayomi. Kalau ada masalah mereka curhat sama orang lain. Mereka tidak menganggap kedua orang tuanya sebagai solusi, tapi mereka menganggap kedua orang tuanya justru nambah masalah. Karena mereka lapor kepada orang tuanya malah diomelin. Ini bahaya. Apalagi zaman sekarang, dekatlah sama anak-anak. Dekatlah sama anak. Lihatlah Nabi SAW sangat dekat anak-anak. Bahkan juga bukan cuma kepada cucu-cucunya. Bagaimana Rasulullah SAW sangat dekat. Lihatlah ketika Nabi SAW sedang sholat. Tiba-tiba ada cucunya Hasan atau Husain naik di atas pundak Nabi SAW. Akhirnya Rasulullah SAW sujud lama. Gara-gara dinaikin oleh Hasan atau Al-Husain radhiyallahu ta'ala anhuma. Rasulullah SAW sujud lama. Akhirnya para sahabat ikut sujud lama. Para sahabat jadi korban, sujudnya lama. Sampai ada sahabat yang perawi hadis, dia angkat kepala dulu. Kenapa sih lama? Oh ternyata ada anak di atas pundak Nabi, dia sujud lagi. Setelah selesai sujud, setelah solat, sahabat datang kepada Nabi. Ya Rasulullah, innaka qad sajadta sajdatan atalta fiha. Ya Rasulullah, sungguh Anda telah solat yang sujudnya panjang sekali. Hal hadatha fiha syai' am unzila ilaik? Apakah ada sesuatu yang terjadi sehingga engkau sujudnya panjang atau ada wahyu yang sedang turun? Mungkin Rasulullah sedang turun surat Al-Baqarah jadi lama. Ada apa ya Rasulullah? Ada sesuatu terjadi ataukah wahyu sedang turun? Kata Nabi SAW, kullu dzalika lam yakun. Bukan ini dan bukan itu. Walakin ibni hadza irtahalani. Tapi cucuku ini jadikan aku kuda-kudaan. Ya. Fakarihtu an uajjilahu hatta yaqdiya hajatahu. Maka aku tidak ingin suruh dia turun sampai dia puas. Sampai dia apa? Puas. Bagaimana Rasulullah dekat sama anak-anak?
Dekat sampai dijadikan kuda-kuda Rasulullah biarkan. Dalam salat fardu Rasulullah biarkan. Meskipun para sahabat korban apa? Sujud lama. Rasulullah SAW salat wa huwa hamilu Umamah bintu Abil As. Rasulullah SAW salat sambil menggendong Umamah, cucunya bintu Abil As. Salat sambil gendong, luar biasa dekatnya Nabi SAW. Rasulullah SAW pernah berkhutbah. Tiba-tiba kedua cucunya Hasan Husain jalan, kemudian jalan terjatuh, mungkin bajunya kepanjangan, jalan terjatuh. Rasulullah SAW menghentikan khutbah, dia turun, bawa anaknya, bawa cucunya. Saking sayang kepada anak-anak. Rasulullah SAW pernah salat, kemudian fasami abuka as-sabi. Rasulullah SAW niat salat baca panjang, tiba-tiba mendengar ada anak kecil yang menangis. Rasulullah segerakan salatnya cepat selesai. Kenapa? Kasihan sama ibunya dan kasihan sama anak tersebut. Harus ada kedekatan sama anak-anak. Harus ada kedekatan. Dia tahu Rasulullah SAW sama pembantunya Anas bin Malik. Laqad khadamtu Rasulullah SAW 9 sinin wa 10 sinin. Aku telah menjadi pembantu Nabi 9 tahun sampai 10 tahun. Masih anak-anak Anas bin Malik. Fama qala li syai'in qat. Rasulullah SAW tidak pernah berkata kepadaku sekalipun, hal tarakta hadza? Kenapa tidakkah kau meninggalkan ini? Au hal fa'alta kadza? Kenapa kau tidak melakukan ini? Rasulullah SAW tidak pernah menegur Anas bin Malik dengan kenapa kau enggak begini? Kenapa kau enggak begitu? Tidak pernah. Dekat Nabi dengan anak-anak. Dan ini poin yang sangat penting. Zaman sekarang ini kalau anak-anak tidak dekat sama orang tua, dia mudah rusak. Dia punya dunia sendiri. Dia punya dunia sendiri. Makanya saya pernah dengar seorang tarbawi ketika ditanya, "Syekh, anak saya nakal-nakal begini-begini, anak saya begini," dia cerita anaknya nakal. Apa kata alim ini? Dia mengatakan, "Kau butuh satu tahapan dulu sebelum kau perbaiki. Dekat dulu sama anakmu, dekat dulu. Mungkin kau enggak dekat. Dekat dulu, kalau sudah dekat mudah untuk menghadapi masalah mereka. Ya kalau enggak dekat susah." Saya pernah diceritain sama kawan di sekolah Islam terkenal di Jakarta. Sekolah orang-orang berduit ya. Terjadi perkelahian antara siswa. Sampai geng-geng, saya berkelahi, saya berdarah-berdarah. Ya, sampai dipanggil pihak yang berwajib tapi tidak bisa menyelesaikan. Akhirnya dipanggil kakak kelas mereka, kawan saya dipanggil. Kawan saya cerita sama saya pun dipanggil di depan pihak yang berwajib. Saya kumpulkan anak-anak yang bertengkar berkelahi. Saya bilang, panggil satu di antara kalian yang paling baik di antara kalian sama yang paling buruk di antara kalian. Panggillah satu sebelah kanan, satu sebelah kiri. Maka saya bertanya kepada yang paling baik di antara mereka. Pertanyaan saya satu. Dek, kapan terakhir kamu makan bareng sama bapak dan ibu? Kapan terakhir? Dia mikir. Kapan terakhir? Dia bilang 3 tahun lalu. Subhanallah. 3 tahun lalu. Bapaknya sibuk, ibunya apa? Sibuk. Ya, gimana mau didik anak-anak? Kita jauh dari anak-anak. Kalau cuma kasih makan, kasih minum, hewan juga bisa. Yang mau kita ngajar anak-anak, mendidik mereka supaya mereka menjadi seorang muslim dan muslimah yang berkualitas. Caranya dekat. Saya cerita masa lalu saya dulu juga nakal ya, tapi itu masa lalu, sekarang mudah-mudahan baik. Dulu kalau saya mau nakal, teman-teman nakal, kalau saya mau nakal, saya masih belum sholat bahkan dulu. Kalau saya mau nakal, saya nggak jadi, kenapa? Saya ingat ibu saya. Ibu saya baik, ibu saya dulu nggak pernah mukul saya, ibu saya nggak pernah jewer saya, nggak pernah cubit saya, ibu saya nggak pernah mukul saya sama sekali. Saya ingat, saya dulu disuap sampai kelas 4 SD, ibu saya nyuapin saya sampai kelas 4 SD. Kalau saya mau nakal, aduh nanti kalau ketahuan mama bagaimana? Saya nggak mikir Allah ketika itu. Saya mikir kalau ketahuan mama bagaimana? Kasihan mama nanti. Jadi dekat antara kita dan anak itu penting untuk mendidik anak-anak menjadi anak-anak yang saleh dan soleha. Sehingga kalau mereka tahu punya orang tua yang perhatian, kalau ada apa mereka langsung datang ke mama, datang ke bapak. Mereka tahu ada tempat mereka bertumpu setelah Allah Subhanahu wa taala. Tapi kalau jauh, kata mereka enggak usah bilang mama, bilang papa deh. Nanti dibilang malah diomelin. Akhirnya mereka rusak tanpa kita sadari. Dan anak-anak sekarang luar biasa. Kerusakannya di luar daripada nalar. Ngeri. Kenapa? Karena kerusakan di luar sana sangat luar biasa. Taib, ini secara umum agar anak-anak kita bisa baik, ya, kita sendiri dekat dengan mereka. Adapun secara rinci maka saya akan bacakan ya satu-satu ya tentang bagaimana agar memiliki
atau cara mendidik metode Nabi sallallahu alaihi wasallam secara singkat tentunya, ya, agar anak-anak bisa menjadi anak-anak yang saleh dan salehah. Di antaranya, ya, memberi nasihat kepada mereka. Jangan lupa memberi nasihat. Jangan sungkan-sungkan untuk menasihati mereka. Ya, kita ini terkadang tidak hidup dalam dunia suka menasihati. Jangankan terhadap anak, terhadap kawan-kawan kita pun pekewuh. Ini pekewuh terkadang sering bagus tapi sering kadang nggak baik. Sehingga teman-teman kita melakukan kesalahan kita diam aja. Kita nggak enak untuk menegur. Akhirnya kebiasaan tradisi saling menasihati hilang. Ya, menasihati hilang. Dan ini musibah. Nah, biasakan diri kita nasihati anak-anak. Kita panggil, nak, berdua kita panggil. Harusnya begini, nak. Itu insya Allah mereka akan dengar. Kasih sayang gimana kamu, nak, gimana? Ini Abi cuma nasihati. Kamu lain kali jangan begini. Ya. Subhanallah. Insya Allah anak-anak apa? Dengar. Insya Allah anak-anak dengar. Insya Allah anak-anak dengar. Dan betapa bahagianya kita kalau anak kita menjadi anak soleh di kemudian hari, terus anak kita yang menasihati kita. Allahu Akbar. Itu bahagia luar biasa. Kita didik dia soleh. Sampai suatu saat kita yang salah, dia yang tegur. Abi jangan begitu, Bi. Subhanallah. Abi sabar, Bi. Bahagia kita luar biasa ketika kita Allah mentakdirkan nasihat keluar dari anak kita sendiri untuk kita. Kenapa? Sudah terbiasa kita nasihati dia. Suatu saat dia nasihati kita juga dengan mudah dia nasihati kita. Oleh karenanya, jangan lupa nasihati anak-anak. Nak, jangan begitu, nak. Nasihati dengan baik, dengan penuh kasih sayang. Dan cari-cari waktu yang pas untuk menasihati. Di antaranya seperti Rasulullah SAW menasihati Ibnu Abbas dalam perjalanan. Dalam hadis kata Ibnu Abbas, "Kuntu khalfa Rasulillah sallallahu alaihi wasallam yauman faqala ya gulam inni uallimuka kalimat." Suatu hari aku dibonceng oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dalam kesempatan safar tersebut atau dalam perjalanan tersebut, Rasulullah mengatakan, "Wahai remaja, wahai gulam, inni uallimuka kalimat." Sungguhnya aku ingin mengajarkan kau beberapa kalimat. Aja anak jalan-jalan tengah perjalanan kita ngobrol. Nak, hidup tuh begini. Nak, nanti kalau ada teman pengalaman hidup kita sampaikan pada anak-anak. Insya Allah mereka dengar. Kalau keluar dari mulut bapaknya dari hati yang tulus di momen yang pas, insya Allah mereka dengar. Kemudian juga ketika mereka melakukan kesalahan, ya seperti ketika ada seorang anak yang ingin makan dengan tangan kiri, maka Rasulullah SAW tegur. Rasulullah SAW mengatakan, Ya gulam samillah wa kul biyaminik, ya. Wa kul biyaminik wa kul mimma yalik, ya. Itu ada seorang anak yang dia makan tangannya ke sana kemari, ya. Tatishu fi sahsah, dia makan tangannya ke sana kemari. Maka Rasulullah SAW ajarkan itu kesalahan. Kalau makan yang sopan, ya. Jangan tangannya ke sana kemari. Maka Rasulullah SAW mengatakan, ya gulam, ya, samillah. Kalau makan bilang apa? Bismillah. Wa kul biyaminik, makanlah dengan tangan kananmu. Wa kul mimma yalik, dan makanlah yang ada di depanmu. Makan juga harus ada adabnya. Kebetulan dia lagi salah, kita tegur dengan cara yang halus. Bukan mengejek, bukan nyinyir, tapi kita ingin menyampaikan kebaikan. Nak, bukan begitu, nak. Sampaikan baik-baik. Sampaikan baik-baik. Bukan dengan suara yang keras. Nah, kalau ada kesalahan kita tegur. Kemudian juga di antara momen yang tepat ketika dia sedang sakit. Ketika dia sedang sakit, sampaikan nasihat-nasihat. Seperti Nabi SAW ketika mendatangi seorang Yahudi yang dulu, gulam Yahudi, yang dulu pernah bekerja menjadi pembantu Nabi SAW. Ketika dia sakit, Nabi sengaja datang untuk nasihati dia. Kemudian Rasulullah SAW berkata, aslim, masuklah Islam. Akhirnya dia masuk Islam. Anak sedang sakit, saatnya kita beri hiburan. Kita selipkan nasihat kepada anak. Dekat sama Allah, ya, istighfar, tawakal sama Allah. Dia lagi sakit. Momen penting untuk kita beri nasihat. Taib, ini poin. Jangan lupa beri nasihat sama anak-anak. Jangan biarkan anak-anak begitu saja. Kalau dia salah, panggil, nasihati. Baik-baik. Ya. Anak-anak kalau tidak nasihati, dia lepas kontrol. Kalau sudah parah kesalahannya, susah untuk diperbaiki. Susah. Kalau kita biarkan dia pegang HP nonton macam-macam, nanti susah. Kita panggil, nak, Abi sayang sama kamu. Nak, HP ini
begini. Nasihati. Jangan kita biarkan anak kita tidak nasihati. Di antara cara metode agar kita menjadikan anak-anak kita dengan izin Allah anak-anak yang saleh dan salehah, berbuat adil kepada anak-anak. Sebagaimana dalam hadis ketika Nu'man bin Bashir diberi hadiah oleh ayahnya, oleh Bashir, hadiah tertentu kalau tidak salah budak, maka kemudian ibunya Nu'man berkata, "Wahai Bashir, datanglah kepada Nabi untuk menjadi saksi atas hadiah ini." Rupanya sepertinya Bashir punya istri yang lain dan punya anak-anak yang lain, ternyata tidak dikasih hadiah, cuma anak dari istri yang ini. Maka istrinya bilang, "Jadikan Nabi sebagai saksi." Ketika Bashir datang kepada sang ayah, datang kepada Nabi menceritakan hadiah yang diberikan kepada putranya Nu'man, Rasulullah SAW bertanya, "Akullu waladika nahaltahu mithla ma nahalta Nu'man?" Apakah semua anak-anakmu kau berikan seperti kau berikan kepada Nu'man? Kata Bashir, "Tidak ya Rasulullah. Cuma ini yang saya kasih." Kata Rasulullah SAW, "Inni la ushidu alal jawr." Aku tidak mau menjadi saksi atas kezaliman. Kata Nabi, "I'dilu baina auladikum." Adilah engkau di antara anak-anakmu. Rasulullah SAW berkata, ayasurraka ayyakunu fi birrika sawaan. Sukahkah engkau jika anak-anakmu semua berbakti kepada engkau sama? Kata dia, "Tentu ya Rasulullah." Kalau gitu, i'dil baina auladik. Kalau gitu adilah di antara anak-anakmu. Kapan kita tidak adil? Anak-anak punya potensi untuk durhaka kepada kita. Dan ini harus kita benar-benar perhatikan. Anak-anak ada yang kalau tidak adil kepadanya, ada yang dia utarakan. Dia bilang, "Abi kok tidak adil? Umi kok tidak adil?" Ada yang cuma diam saja, yang diam ini yang bahaya. Dia diam, dia simpan, suatu saat akan meledak. Dia durhaka sama kita, benci sama kakak-kakaknya, ribut di antara keluarga, dan banyak kasus saya hadapi seperti ini banyak. Kenapa? Ketika tidak menganggap kedua orang tuanya adil. Ya. Oleh karenanya penting bagi kita untuk bersikap adil pada kalau satu dicium semuanya dicium, kalau satu dibeli hadiah semuanya diberi hadiah, kalau satu ditelepon semuanya ditelepon. Satu diajak jalan-jalan semuanya diajak jalan-jalan. Jangan cuma satu digendong satu tidak. Saya punya anak namanya Habibah, kakaknya Zainab. Nama saya Abdul Muhsin, kemudian Aisyah, kemudian Zainab, Habibah. Habibah anak keempat saya. Saya gendong-gendong, dia masih kecil. Rupanya kakaknya Habibah, Zainab, sudah besar, beda 3 tahun dengan dia, ngeliatin saya. Kemudian dia datang, dia protes. Dia bilang, "Abi, kok Habibah saja yang digendong, Zainab enggak pernah?" Jadi besar, mau gendong gimana? Dia protes, dia ungkapin, alhamdulillah dia ungkapin. Saya bilang, "Zainab, kamu dulu waktu kecil juga Abi gendong terus, cuma kamu enggak ingat." "Oh gitu, Bi." Dia paham. Coba kalau dia enggak paham, dia bilang adik lebih disayang daripada dia. Padahal dia juga dulu sering digendong. Maksud saya, ini penting agar anak-anak adil. Saya pernah menghadapi kasus seorang marah sama ibunya. Dia bilang, ketika ditegur, "Kamu jangan durhaka sama ibu." Kata dia, "Ibu yang durhaka sama saya." Kata, ibu yang durhaka. Jadi dosa baru durhaka sama anak. Ibu yang durhaka sama saya. Kenapa? Ternyata ketika pembagian hadiah, satu diberi tanah misalnya di satu lokasi, satu diberi lokasi tanah strategis, satu tidak strategis, maka dia marah. Dia marah. Karena ini penting, jangan sampai terlihat kita pilih kasih, ya. Pilih kasih. Meskipun hati kita mungkin cenderung kepada salah satu anak, tidak boleh. Kita harus adil agar anak-anak menjadi berbakti kepada kita semua. Ketidakadilan kita kepada anak-anak sebab mereka tidak soleh dan solehat. Dan itu banyak terjadi. Baik. Di antara metode untuk mendidik anak-anak, memperhatikan hak anak-anak. Anak-anak punya hak. Kalau dia punya hak, maka kita berikan haknya. Apalagi kita sudah janjikan, "Kamu nak kalau begini-begini nanti akan begini." Maka berikan haknya. Ya. Jangan kita sepelekan haknya anak kecil aja. Jangan begitu. Ya. Kalau dia punya hak, kita kasih. Di antara contoh menarik dalam hadis ini, hal ini adalah kisah Nabi Muhammad SAW ketika sedang duduk bersama Ibnu Abbas dan para sahabat yang lain. Ketika itu Nabi SAW minum, biasa para sahabat memperebutkan sisa minum Nabi SAW. Karena Nabi berkah, air liurnya apa? Berkah, itu Nabi. Kalau sahabat yang lain enggak. Nabi berkah, air liurnya berkah. Makanya para sahabat memperebutkan sisa minum Nabi SAW. Adapun di antara para sahabat enggak ada yang pernah memperebutkan sisa minum Abu Bakar, tidak ada yang pernah memperebutkan sisa minum Umar, Ali yang mereka sudah dijanjikan masuk surga, tidak ada.
Yang diperebutkan adalah sisa minum siapa? Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, karena Nabi air liurnya berkah, ya badannya berkah, keringatnya berkah, semuanya berkah. Taib. Ketika Nabi habis minum, maka sahabat menanti untuk mendapatkan bekas minum Nabi. Maka Nabi berkata kepada Ibnu Abbas, dia masih kecil, Ibnu Abbas sepupu Nabi tapi dia kecil. Ibnu Abbas lahir ketika musim boykot Hisar, jadi lahir kira-kira kurang lebih sekitar 3 tahun sebelum hijrah. Kurang lebih 3 tahun sebelum hijrah. Artinya ketika Nabi SAW berhijrah, umur Ibnu Abbas masih 3 atau 4 tahun. Jadi masih kecil. Maka Rasulullah berkata, "Ata'dzan li an u'tiya haula?" Wahai Ibnu Abbas, apakah kau izinkan aku untuk minum ini aku berikan kepada orang-orang tua? Faqala al-gulam, ya. Kata Ibnu Abbas, "La wallahi ya Rasulullah." Enggak ya Rasulullah. "La uthiru bi nasibi minka ahadan." Saya tidak mau berikan bagianku kepada orang lain. Ini kasih saya. Jadi Rasulullah SAW mau saya, dia minta izin dulu. Minta izin. Sampai Syekh Utsaimin rahimahullah di antara fikih beliau, kalau salat kemudian di saf pertama ada anak-anak yang mumayyiz, yang sudah bisa ngerti ikut salat, kemudian mereka lebih datang dulu di masjid di saf pertama, yang penting bukan di belakang imam, di sebelah kanan sebelah kiri saf pertama, maka tidak boleh ada orang yang suruh mereka mundur, enggak boleh. Siapa suruh om-om terlambat. Jadi bukan enggak boleh. Anak-anak tetap dia punya hak. Sehingga dia cinta kepada masjid, selama dia beradab, ngerti, bisa dikasih tahu, tidak boleh kita anak kecil di belakang. Enggak. Kenapa? Dia punya hak, dia sudah datang di luar, dia punya hak untuk menempati posisi salat saf pertama. Ini fikih Syekh Utsaimin rahimahullahu taala. Tapi intinya hati-hati, kalau anak-anak punya hak, maka hendaknya kita perhatikan dan jangan kita gampangin. Tapi di antara metode Nabi sallallahu alaihi wasallam ketika mendidik anak-anak, bicara sesuai dengan nalar. Kita bicara anak-anak sesuai dengan nalar mereka. Ya. Jangan kita sibuk dengan sesuatu, akhirnya kita berbicara dengan anak-anak seakan-akan mereka orang besar. Ini salah. Mereka anak-anak, nalar mereka terbatas. Kita bicara dengan mereka sesuai dengan nalar mereka. Kata Nabi, kata Ali bin Abi Thalib, hadithun nas bima ya'rifun. Sampaikanlah kepada manusia sesuai dengan akal mereka. Nalar mereka. Di antara dalil akan hal ini, kisah Nabi SAW ketika pergi ke rumah Anas bin Malik, itu ke rumah Ummu Sulaim. Ternyata Anas punya adik tiri, namanya Abu Umair. Ternyata punya burung peliharaan dan burungnya mati dan dia pun sedih. Nabi SAW ketika melihat ada anak kecil, burung peliharaannya mati, Rasulullah SAW tidak cuekin. Rasulullah SAW datang, Rasulullah tegur dia. Kata Rasulullah SAW, "Ya Abu Umair, ma fa'alan nugair." Wahai Abu Umair, ada apa dengan nugair, yaitu burung peliharaanmu? Jadi Rasulullah menghilangkan kesedihannya, Rasulullah mensapa dia, Rasulullah SAW berbicara sesuai dengan nalar dia. Dan ini bagaimana perhatian Nabi bahkan sampai kepada anak-anak. Maka harus ada waktu kita ngobrol sama anak-anak. Harus ada waktu. Kita ngobrol sesuai dengan nalar mereka, kemampuan mereka, kita berikan masukan sedikit demi sedikit. Kemudian di antaranya menjauhi, mencela dan mencerca. Ya. Jangan sampai mulut kita isinya mencerca dan mencela. Jauhkan telinga anak-anak dari mendengar mulut kita yang kotor. Jangan. Ingat kata Nabi SAW, "Inna Allaha idza arada li ahli baitin khairan adkhala alaihimur rifqa." Sungguhnya Allah Subhanahu wa taala jika ingin kebaikan pada suatu keluarga, Allah beri kelembutan pada keluarga tersebut. Bayangkan rumah tangga tumbuh anak-anak mendengar lemah lembut dari kedua orang tuanya. Dia akan terbentuk dengan akhlak tersebut. Bagaimana ayahnya lembut sama ibunya, ibunya lembut kepada ayahnya, tidak suka ngomel, tidak suka marah, apalagi keluar kata-kata yang kotor. Maka anak tersebut akan tumbuh dengan akhlak yang mulia karena dia tumbuh dalam keluarga yang seperti itu. Tapi sebaliknya, kalau tumbuh di keluarga, ayahnya membentak-bentak, ibunya membentak-bentak ayahnya. Ayahnya angkat suara, ibunya lebih keras suaranya. Keluar nama-nama binatang dari mulut ayah dan ibunya. Ya. Terlihat kata-kata kotor, mengejek, merendahkan, sombong. Anak-anak akan belajar. Makanya Anas bin Malik radhiyallahu anhu tadi sudah kita sebutkan, dia mengatakan, "Sungguh aku telah menjadi pembantu Nabi sallallahu alaihi wasallam selama 10 tahun atau 9 tahun dan dia tidak pernah berkata kepadaku lima fa'alta kadza,
wa halla fa'alta kadza? Kenapa kau tidak begini? Kenapa kau tidak begitu? Rasulullah SAW punya cara menegur Anas bin Malik dengan cara yang lebih baik, tidak harus dengan mengucapkan kata-kata yang kasar kepada sang anak. Tapi mungkin yang terakhir saya sampaikan, di antara metode Nabi SAW untuk mendidik anak-anak adalah metode targhib wa tarhib, yaitu memberi motivasi dan juga memberi hukuman jika ada kesalahan. Rasulullah SAW mendengar Abdullah bin Umar radhiyallahu ta'ala anhuma, seorang pemuda ya, yang biasanya yang sangat baik tapi dia meninggalkan salat malam. Dia meninggalkan salat malam. Maka Nabi memotivasi, kata Rasulullah SAW, ni'mar rajulu Abdullah. Sebaik-baik lelaki adalah Abdullah bin Umar. Lau kana yusalli minal lail. Seandainya dia salat malam. Kasih motivasi. Ketika ini didengar oleh Ibnu Umar, dia langsung rajin salat malam. Karena Rasulullah berkata, sebaik-baik lelaki kamu, seandainya kau salat malam. Motivasi. Sehingga termotivasi untuk salat malam. Lihatlah, demikian juga kisah Ibnu Umar. Ketika Rasulullah SAW memberi teka-teki kepada para sahabat, sungguhnya inna minasyajari lama barakatuh ka barakatil muslim. Sungguhnya di antara pohon-pohon ada pohon yang keberkahannya seperti keberkahan seorang muslim. Rasulullah sebutkan ciri-ciri pohon tersebut. La tasqutu waraquha wa la tahattu. Bahwasanya pohon tersebut daunnya tidak pernah gugur, Kata Ibnu Umar, fadhahaban nasu ila syajaril bawadi. Orang-orang mulai mikir pohon yang dimaksud teka-teki Nabi tersebut pohon yang aneh-aneh. Maka pikiran mereka pergi ke lembah-lembah, pohon ini, ternyata salah. Kata Ibnu Umar, fawaqa'a fi nafsi annaha nakhlah. Terbetik dalam diriku pohon yang dimaksud oleh Nabi adalah pohon korma. Tapi aku melihat kepada hadirin, ternyata aku faida ana asgharul qaum, ternyata aku adalah orang yang paling kecil di antara mereka. Faida Abu Bakar wa Umar lam yatakallama. Ternyata Abu Bakar dan Umar tidak menjawab, maka aku sungkan untuk memberi jawaban. Subhanallah. Akhirnya tidak jawab dan ternyata Rasulullah kasih jawaban pohon tersebut adalah korma. Setelah itu Ibnu Umar cerita sama bapaknya, "Wahai ayahanda, ingat enggak waktu Nabi kasih teka-teki? Sebenarnya saya tahu jawabannya, cuma saya tidak mengucapkannya. Malu, enggak enak." Apa kata Umar? La antakuna qultaha ahabbu ilayya min an yakuna li kada wa kada. Wahai anakku, seandainya kau jawab ketika itu lebih aku sukai daripada kalau aku punya ini dan itu. Itu motivasi. Ilmu, sampaikan, jawab, ya. Motivasi anak. Senang anaknya bisa menjawab pertanyaan. Ini motivasi dari Umar bin Khattab kepada anaknya. Bahkan motivasi terkadang berupa nominal, berupa materi. Seperti Nabi SAW memotivasi sebagian orang untuk masuk Islam. Rasulullah kasih uang, kasih harta agar mereka masuk Islam. Setelah mereka masuk Islam, ternyata Islam lebih berikan cinta daripada harta tersebut. Tidak mengapa kita kasih anak motivasi berupa materi. Kalau kamu selesai baca Quran, kalau kamu ranking, Abi insya Allah kasih belikan kamu sepeda, belikan apa. Ketika kita kasih, kita bilang, ini tidak seberapa dengan yang Allah akan berikan kepadamu. Tapi kita kasih ya. Anak-anak dimotivasi dengan materi tidak jadi masalah. Jangan bilang, nah ikhlas ya. Kamu ranking ikhlas. Ya, enggak apa-apa kasih motivasi. Nabi juga kasih motivasi berupa materi. Baik. Jadi kalau anak-anak melakukan kebaikan, jangan lupa beri apresiasi penghargaan. Contoh ada putri kita, kemudian dia pamer, dia bilang, "Umi, lihat kamar saya Umi. Kenapa nak? Saya sudah rapikan Umi. Masya Allah." Kita bilang, "Masya Allah, tabarakallah, alaihi barik fiik. Masya Allah putri Umi, Masya Allah semoga Allah." Kita doain dia ke semangat. Jangan kita bilang, Umi juga dulu waktu kecil seperti itu. Jangan, dia malah apa? Jadi enggak dihargai. Kita hargai semangat. Cuma begitu aja. Jangan ya. Kita Masya Allah, kita puji, kita semangat. Karena dia lagi berbuat sesuatu yang baik. Baik, bolehkah kita kasih hukuman? Boleh. Rasulullah SAW mengatakan, "Muru auladakum bis salati hum sab'u sinin." Perintahkan anak-anak ketika umur 7 tahun untuk salat. Wadribuhum wa hum asyaru sinin. Kalau mereka sudah 10 tahun tidak salat, maka pukullah mereka. Namun ingat poin dalam beri hukuman. Kalau sebelum beri hukuman apapun yang kita lihat pantas buat sang anak, ajarkan dulu dia bahwasanya dia telah bersalah. Kalau mau hukum anak panggil, "Nak, kamu salah enggak?" "Enggak Abi, enggak, kamu salah. Coba begini. Kamu salah." Kali bilang, "Iya, saya salah Bi, dan Abi sekarang akan hukum kamu." Sehingga dia tahu ketika ayahnya menghukum karena sayang, bukan karena benci. Tapi kalau kita hukum tanpa kita jelaskan, dia tahu ayah benci sama saya.
Ayah kecewa sama saya, Allah, ayah tidak sayang sama saya. Tapi kalau kita jelaskan dulu kesalahan dan dia ngaku kesalahannya, kita hukum, dia ngerti. Anak kita laki atau perempuan kita hukum, kita panggil. Kamu salah enggak? Salah. Hukuman Abi, kamu enggak boleh lagi pegang HP. Hukuman Abi, kamu enggak boleh lagi begini. Abi stop uang jajan karena kamu salah. Ngerti nak? Jangan diulang ya. Kalau dia tahu dia salah, insya Allah itu membuat dia lebih baik. Jadi boleh memberi hukuman, tapi sebelum dihukum harus tahu bahwasanya dia telah melakukan kesalahan. Baik, ini saja ibu-ibu dan bapak yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, sedikit yang saya sampaikan, saya sharing. Semoga bermanfaat ya bagi anak-anak kita semua, dan semoga Allah mempertemukan kita suami istri dan juga anak-anak di surga kelak. Amin ya rabbal alamin. Wallahu taala alam bisawab.